Oke, kali ini kita bakal bahas satu cerita kuno yang jujur aja relevan banget sama zaman sekarang. Ini kisah tentang kebenaran, kebohongan, dan satu pertanyaan jenius yang bisa dibilang mengubah cara kita melihat keadilan selamanya. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya satu pertanyaan cerdas bisa ngebongkar kebohongan yang udah disusun serapi mungkin? Kisah ini nunjukin kalau otak, bukan otot, itu senjata paling tajam buat ngelawan tipu muslihat. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Siapa sih dia? Dan gimana latar belakang ceritanya? Jadi tokoh kita ini seorang perempuan dari kaum Bani Israel. Dia terkenal banget di lingkungannya sebagai sosok yang sangat alim, sangat solehah. Hidupnya itu ya bisa ditebak penuh pengabdian. Tiap hari rutinitasnya sama. Ke mushola buat ibadah, terus mampir ke taman dekat situ buat wudu. Tapi, di balik rutinitas yang damai ini, ternyata ada bahaya yang mengintai. Taman itu dijaga sama dua orang syekh. Seharusnya kan mereka jadi panutan ya. Tapi ternyata mereka punya niat busuk sama perempuan ini. Nah, dari sinilah masalahnya mulai. Oke, kita sekarang masuk ke bagian di mana niat jahat yang terpendam itu akhirnya meledak. Dan caranya mengerikan banget. Coba bayangin deh, hari yang biasa-biasa aja, rutinitas yang tenang, tiba-tiba berubah jadi momen konfrontasi. Pas perempuan ini masuk ke taman sendirian, dua penjaga itu langsung ngehadang dia. Tempat yang tadinya aman, sekarang jadi jebakan. Terus mereka ngancem, ancamannya parah banget. Kalau kamu nggak mau nurutin kemauan kami bakal teriak dan bilang kamu udah berzina. Gila kan? Pilihannya cuma dua, dan dua-duanya mustahil, nurutin kemauan bejat mereka atau reputasinya sebagai wanita baik-baik hancur lebur. Tapi bukannya takut, perempuan ini justru ngelawan dengan penuh keyakinan. Dia bilang, Allah pelindungku dari kejahatan kalian. Nah, jawaban inilah yang jadi inti konfliknya. Iman lawan kebohongan. Kebenaran lawan fitnah. Lalu apa yang terjadi? Ya, kedua syekh ini beneran ngelakuin ancaman mereka. Kita lihat gimana kebohongan mereka bisa dengan cepat ngebalikin satu komunitas jadi benci sama perempuan yang gak bersalah ini. Rencana mereka jalan cepet banget. Pertama, mereka buka gerbang taman terus teriak-teriak biar orang ngumpul. Mereka bikin cerita bohong, katanya perempuan itu berzina sama seorang pemuda, tapi pemudanya berhasil kabur. Dan karena mereka ini syekh, orang-orang langsung percaya gitu aja. Fitnahnya langsung nyebar kayak api. Biar kita paham segenting apa situasinya, kita perlu tahu hukum yang berlaku saat itu. Orang yang dituduh berzina dikasih waktu 3 hari buat nyerahin diri. Lewat dari itu, hukumannya rajam sampai mati. Jadi ini bukan cuma soal nama baik, ini soal nyawa. Waktunya cuma 3 hari. 3 hari pun berlalu, dan kayaknya semua harapan udah pupus. Orang-orang udah ngumpul, eksekusi udah siap dilaksanain. Di mata semua orang, nasib perempuan ini udah tamat. Tapi, tepat di detik-detik terakhir, pas semua kayaknya udah berakhir, muncul seorang pahlawan. Dan pahlawannya ini sama sekali nggak terduga. Yang maju ke depan itu bukan hakim, bukan juga tetua yang dihormati. Bukan. Yang maju itu seorang anak laki-laki. Namanya Daniel. Umurnya baru 12 tahun. Dan anak umur 12 tahun ini dengan lantang dan penuh wibawa tiba-tiba teriak, "Tunggu, jangan hukum dia sebelum aku yang memutuskan perkara ini." Wah, kebayang kan kagetnya orang-orang di sana? Tiba-tiba ada anak kecil yang ngambil alih proses hukum. Apa yang Daniel lakuin selanjutnya, ini benar-benar jadi momen bersejarah dalam dunia hukum. Idenya simpel banget, dia dudukin kedua syekh itu di tempat terpisah. Nah, menurut sumber cerita, inilah pertama kalinya dalam sejarah, saksi dipisahin buat ditanyain satu-satu. Konsep yang sekarang kita kenal sebagai pemeriksaan silang itu lahir dari sini, dari ide jenius seorang anak kecil. Oke, sekarang kita lihat gimana ide brilian ini bekerja buat ngebongkar kebohongan mereka. Pemeriksaan dimulai. Pertanyaan Daniel itu nggak rumit sama sekali. Dia cuma nanya satu hal yang sama ke kedua syekh itu, satu detail yang seharusnya mereka berdua tahu kalau mereka memang saksi mata. Di mana persisnya kejadian itu terjadi. Dan jawaban mereka, itulah yang menghancurkan mereka. Syekh yang pertama ditanya, jawabannya, kejadiannya di ujung timur taman, di bawah pohon alpukat. Terus giliran syekh kedua ditanya terpisah, jawabannya, oh kejadiannya di sisi barat taman, di bawah pohon apel. Nah loh, kelihatan kan cerita mereka nggak nyambung sama sekali, karena memang dari awal cuma karangan. Coba karena dua jawaban yang beda itu, seluruh kebohongan mereka langsung ambruk. Satu pertanyaan cerdas, itu aja cukup.
Akhir ceritanya pun dramatis banget. Diceritakan, pas perempuan itu lagi berdoa, tiba-tiba ada petir dari langit yang nyamber kedua saksi palsu itu. Keadilan ilahi, bisa dibilang turun tangan langsung. Akhirnya, setelah kebohongan mereka terbongkar, nama baik perempuan itu pulih sepenuhnya. Semua orang jadi tahu kalau dia nggak bersalah. Kebenaran menang. Kisah kuno ini ngasih kita satu pertanyaan yang penting banget, apalagi buat zaman sekarang. Di dunia yang isinya banyak banget misinformasi dan hoaks, gimana caranya kita bisa nemuin pohon apel dan pohon alpukat kita sendiri? Maksudnya, gimana kita bisa nemuin detail kecil yang jadi kunci buat bedain mana yang fakta dan mana yang fiksi? Nah, ini pelajaran penting banget tentang berpikir kritis.